Pras, ini kemarin BPS mencatatkan nilai ekspor Indonesia 2025 sampai 282,9 miliar USD. Itu kira-kira bisa mendorong ekonomi kita nggak ya? Ya, kalau dilihat dari ekspor sih menarik juga, Mo, karena kan memang masih menjadi andalan buat Indonesia nih. Kita mencari pundi-pundi buat negara begitu kan, pemasukan buat negara. Tapi di satu sisi memang tantangan dari global, dinamikanya kan tahu sendiri. Kita lihat geopolitiknya juga makin meluas, kemudian geoekonominya juga tekanannya juga semakin melebar kemana-mana begitu. Nah ini yang perlu kita pertanyakan lebih jauh dan perlu dikaji lebih jauh lagi. Nah, itu harus kita tahu semua itu. Dia, meskipun surplus neraca perdagangan kita nih 64 bulan berturut-turut tuh. Wow. Nah, kita tanyakan langsung aja ya. Di sini sudah hadir langsung Mbak Rini nih selaku orang dari Eximbank Institute. Nah, kira-kira Mbak Rini nih, kita langsung aja ya. Nah, kalau kinerja ekspor Indonesia sebenarnya gambarannya seperti apa sih ya di 2025 kemarin itu ya? Oke. Mas Momo, Mas Pras tadi yang disampaikan Mas Pras tuh betul. Ada geopolitik, belum lagi di awal tahun Trump membuat tarif, berbagai macam proteksionisme segala macam. Sehingga 2025 ketika BPS mengumumkan bahwa growth kita 6,1%, sebetulnya menunjukkan cukup resilience di tengah situasi dinamika global di 2025. Nah, sebetulnya ada satu fenomena yang menopang terjadinya pertumbuhan yang cukup baik itu, yaitu adalah front loading dari Amerika Serikat. Itu dia. Nah, itu artinya apa? Buyer-buyer di AS itu melakukan percepatan pembelian sebelum ada perubahan kebijakan lagi. Trump kan suka tiba-tiba ya. Betul. Jadi ketika waktu diumumkan efektif per 1 Agustus ya, kalau nggak salah itu semua sudah front loading di depan. Nah, sehingga kelihatan tuh ketika bulan-bulan akhir mulai menurun, tapi secara keseluruhan ke Amerika Serikat tuh tumbuhnya cukup tinggi, itu menopang. Selain ke Cina juga tumbuh tinggi. Itu 2 negara tujuan ekspor utama itu yang membuat ekspor kita masih cukup baik di 2025. Nah, yang menarik buat dicermati kan andalan ekspor Indonesia masih dari sisi komoditas. Nah, kita tahu kemarin udah ada bonus harga yang melonjak ya tahun 2024, kemudian 2025 sudah mulai cenderung stabil. Nah, ini Anda melihat seperti apa? Apakah masih menjadi andalan? Masih bisa kita perkuat lagi begitu kalau bicara andalan komoditas kita begitu untuk ekspor? Oke, kalau kita melihat komposisi ekspor Indonesia nih, mungkin Mas Pras atau Mas Momo melihat bahwa masih industri pengolahan nih yang menjadi penopangnya ya. Nah, tapi kalau kita rinci lagi, itu di ekspor tuh ada kode HS code. Nah, HS code itu kalau kita rinci sampai 4 digit, terus kita urutkan 10 besarnya, itu memang terkonsentrasi ke beberapa barang input untuk mendukung industri negara tujuan ekspor. Nah, contoh yang tumbuh cukup baik di 2025 itu seperti ferronikel, nickel matte, pakai mobil EV. Nah, sekarang untuk kendaraan listrik yang sedang booming di Tiongkok, bahan bakunya itu. Kemudian ini kita bicara di luar minyak kelapa sawit dan batu bara yang mereka sudah hampir mungkin 20% sendiri untuk ekspor Indonesia ya. Nah, nanti kita akan balik ke situ. Nah, kemudian juga kita punya ekspor perhiasan yang kemarin juga melonjak. Terus fatty acid, mungkin fatty acid itu bahan baku untuk industri seperti farmasi, pengolahan makanan, untuk bersihan sabun, deterjen, semua juga membutuhkan itu, sehingga ya itu cukup menopang dari sisi industri pengolahan. Dan yang menarik adalah alas kaki. Alas kaki walaupun gak masuk 10 besar, tapi permintaannya ke Amerika Serikat cukup baik. Dan stabil. Stabil. Nah, itu kan konteksnya tidak kalau tadi bicara harga, mungkin yang akan kita lihat adalah minyak kelapa sawit dan batu bara. Nah, batu bara karena terjadi oversupply, kemudian ada situasi transisi energi dan sebagainya, harganya turun sehingga yang cukup menekan ekspor kita ya batu bara. Kalau sawit masih cukup bagus. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi kan menarik tuh, berarti kita punya banyak peluang kan, dari alas kaki, entah mungkin dari pabrik industri EV sendiri. Nah, kira-kira ada dari Indonesia sendiri ada pergeseran sektoral nggak yang untuk misalkan untuk ekspor kita gitu? Untuk ekspor, mungkin sebelum kita masuk ke Indonesia, kita lihat dulu landscape globalnya seperti apa sih. Nah, sekarang mungkin Mas Momo atau Mas Pras lihat tuh negara-negara itu lagi nyari mineral kritis, rare earth gitu ya. Kayaknya itu lagi dibicarakan. Kenapa berebut gitu. Nah, sebetulnya itu adalah
pergeseran yang terjadi di global. Nah, sekarang kebijakan global itu mencoba memiliki rantai pasok yang aman, kemudian juga lebih sustainable, juga bersertifikasi. Nah, kenapa tadi saya sebutkan aman yang pertama kali? Nih ya, ini sebenarnya pergeserannya udah lama sih. Dari zaman COVID. Waktu COVID itu kan ada disrupsi rantai pasok. Kita kan nggak boleh kemana-mana kan. Iya, benar. Nah, jadi ada sehingga pada saat itu mulai terjadi pergeseran di mana negara-negara di dunia dan perusahaannya itu cenderung tidak lagi mengedepankan masih ya harga yang efisien, tapi dia sebenarnya mengurangi ketergantungan pada suatu negara yang dianggap berisiko. Nah, jadi strateginya apa? Friendshoring, nurturing. Jadi cari yang berteman. Jadi lebih ke diplomasi, ekonomi aliansi untuk menjaga proteksi domestik daripada saya bergantung ke negara itu. Terus tiba-tiba bukan satu aliansi nanti saya susah gitu. Itu dia. Nah, itu yang terjadi sekarang itu karena awalnya COVID, disrupsi rantai pasok, kemudian geopolitik isu, proteksionisme dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan terjadi pergeseran yang akhirnya dan mereka ini lagi fokus ke industri apa? Itu adalah advance teknologi yang sifatnya high tech, aerospace, kemudian elektronik, otomotif, yang dual use product juga bisa buat industri pertahanan. Meskipun pada saat itu waktu COVID itu perdagangan agak menurun ya. Betul, tapi itu jadi pembelajaran tuh. Akhirnya terjadi pergeseran. Nah, sekarang ke arah situ produknya apa sih yang dibutuhkan kayak semikonduktor dan lain-lainnya ya, drone aerospace seperti itu, solar panel. Itu akhirnya apa? Semua komponen untuk industri itu bahan bakunya dari mana? Dari critical mineral tadi sama rare earth. Akhirnya semua negara berusaha untuk memiliki itu. Indonesia sendiri posisinya bagaimana? Nah, baru kita masuk ke Indonesia nih. Kalau konteksnya ke Indonesia, mineral kritis kita udah pasti punya. Betul. Yang rare earth masih dikaji, tapi beberapa penelitian bilang ini cukup menjanjikan dan harus dieksplor lagi. Nah, tapi artinya adalah harusnya kita punya posisi yang strategis dong. Kita punya kan. Artinya si mineral kritis dan rare earth ini bisa menjadi aset kita jangka panjang nih untuk membangun industri kita semakin upgrade lah ya, semakin upgrade kemudian untuk jangka panjang. Jadi posisi strategis kita cukup baik untuk konteks ini. Artinya kita harus memanfaatkan ini untuk kebaikannya negara kita nih. Jadi harapannya mineral kritis ini tentunya akan dibuat manufacturing di Indonesia aja, hilirisasinya. Kemudian kita mengundang daya tarik FDI masuk untuk di sini sehingga lapangan kerja terbuka. Nah, kalau memang hilirisasi sudah menjadi fokus dari pemerintah, kemudian ada potensi rare earth juga ada di Indonesia. Lantas bagaimana nanti melihat perkembangan ekspor Indonesia ke depan begitu? Apakah dari komoditas-komoditas ini kita bisa tadi ada pergeseran juga ya dari sisi komoditas andalan kita begitu yang biasanya batu bara, kemudian ada lagi pertambangan, mineral dan lain-lain, CPO. Kemudian ada potensi nggak misalnya mineral earth bisa kita ekspor kemudian tapi intinya harus ada pertambahan nilai dulu ataupun hilirisasi di situ. Sebenarnya itu berpotensi banget terutama untuk jangka panjang. Walaupun untuk jangka pendek pasti kita masih tetap mempertahankan komoditas yang memang unggulannya ekspor Indonesia yang tadi yang sudah kita sebut beberapa tadi di awal. Nah, apakah itu ada? Tentunya terbuka, tapi mungkin kan itu perlu eksplorasi lebih lanjut, terutama yang rare earth kan masih harus diteliti. Untuk yang mineral kritis itu juga harusnya bisa menopang ekspor kita dan memberikan nilai tambah yang lebih baik. Ya, karena mempertimbangkan momentum EV juga nih yang lagi booming ya kan di Indonesia. Baterainya kita tahu produksi mungkin bahan bakunya juga ada yang dari Indonesia. Nah, sayang kan kalau memang kita harus raw material yang diekspor, betul kan? Harusnya nilai tambah begitu kan? Berlipat-lipat itu yang bakal didapat Indonesia. Betul. Nah, ini kan juga sedang dipakai oleh pemerintah kan, salah satunya dengan memanfaatkan hilirisasi mulai dari nikel, batu bara dan segala macam. Nah, ini mungkin bisa jadi peluang besar untuk Indonesia untuk ikut bersaing dalam ranah global. Bisa. Nah, di samping aspek yang lain ya, artinya kan kita juga kayak agro. Nah, agro juga bisa kita bisa kita tingkatkan lah ya nilai tambahnya gitu. Kemudian juga furniture misalnya. Furniture juga kita bisa dorong, mungkin yang lebih spesial, yang lebih khusus, yang memiliki sertifikasi ESG. Yang tadi kita bergeser ke arah ESG. Kalau mau masuk ke pasar premium,
tiket masuknya adalah sustainability. Sustainability, betul. Nah, kalau bicara mengenai ekspor lagi nih, kalau kita lihat dengan tantangan tadi, lantas kira-kira perlu ada kebijakan khusus nggak sih? Misalnya, ekspor kan juga membutuhkan biaya ya, tidak sedikit pula. Nah ini kira-kira bagaimana nih supaya eksportir kita juga semangat mengekspor, tapi di satu sisi ada dukungan tadi itu mungkin dari bahan bakunya yang bisa kita olah dulu, tapi tetap aja kan ya tadi butuh investasi, akses permodalan dan lain-lain begitu. Salah satu FDI tadi kan yang sering tadi sebutkan ya. Oke, akses permodalan. Ya pasti. Sebetulnya salah satu kalau dari riset jurnal-jurnal sebenarnya salah satu yang membuat perusahaan itu memberikan keputusan untuk ekspor tuh ya adanya tidak ada financial constraint. Betul. Nah artinya kan harus ada stimulus dari pemerintah untuk membantu eksportir melalui akses permodalan. Ya sebetulnya itu LPI hadir kan sebetulnya kan. Itu dia, betul. LPI hadir ya. Perbankan juga bisa diakses kredit ekspornya. Kemudian LPI juga punya dan tentu kita bersinergi dengan perbankan. Kita ada produk pembiayaan, itu sama dengan kredit nih Mas Momo, itu kayak kredit pembiayaan yang butuh pembiayaan, terutama pembiayaan jangka panjang gitu ya, yang itu LPI menyediakan. Kemudian juga ada penjaminan. Fasilitas keuangan kita ada pembiayaan, penjaminan, asuransi. Penjaminan nih, misalnya Mas Pras mau jadi eksportir, minta kredit ke satu bank, banknya ragu nih ngeliat Mas Pras nih, kayaknya saya masih ragu nih. LPI bisa kasih penjaminan misalnya supaya banknya jadi mau ngasih kredit. Dari sisi penjaminannya namanya penjaminan saja. Kredit, penjaminan kredit. Jadi itu bisa kita lakukan. Bahkan kalau Mas Pras pun mau buka usaha di luar, dibiayai oleh perbankan di luar, tapi kita butuh yang jamin nih, kita bisa jamin penjaminan kredit. Ada kurasi di lain-lain dong berarti di sana. Berarti namanya penjaminan kredit, betul. Sama satu lagi asuransi, asuransi tahu asuransi ya, supaya nyaman atau misalnya Mas Pras mau kirim barang keluar supaya ini bakal bayar gak ya ke saya? Pakai asuransi deh. Gitu kalau ada apa-apa ada LPI dengan itu mau asal usahanya kita jelas ya kemudian potensinya ada, itu bisa dijaminkan dong tentu dengan baik ya. Iya, intinya LPI menjalankan fasilitas keuangan. Tapi kalau misalnya Mas Momo sama Mas Pras ini adalah pelaku usaha baru, pasar ekspor itu kan bukan pasar yang mudah. Betul. Kita bersaingnya dengan negara Tiongkok, Vietnam yang secara scale production-nya udah besar ya. LPI itu punya jasa konsultasi. Jadi bisa ikut pelatihannya dulu, gimana buat ekspor, pendampingan dulu, dicariin dulu bayarnya. Kalau nggak ada bayar gimana mau ekspor? Ya berarti kan? kalau mau perluasan mulai bayar. bisa dari sekarang dong. Boleh. Nanti dicari dulu produknya. Iya kan? Produk terus kemudian kita langsung ke LPI, gimana sih caranya kalau mau jadi eksportir yang baik, persyaratannya seperti apa, kemudian jenis usahanya seperti apa, negara tujuan yang bagus seperti apa, produknya dan lain-lain. Kami menyediakan market intelligence. Jadi kita akan kayak negara ini tuh lagi butuh ini loh. Kadang-kadang yang nggak diketahui eksportir adalah informasi. Nah informasi ini yang cenderung membuat misalnya lembaga keuangan cenderung, aduh gimana ya saya mau ngasih kredit ya. Namanya juga pasar global, pasar domestik aja masih harus dianalisis karena sebetulnya informasi-informasi ini yang bisa kita sediakan melalui jasa konsultasi. Wow, itu dia menarik ini. Ya bisa jadi eksportir ya. Iya, jadi kita eksportir. Kita yuk. Iya, oke. Ya bisa di kantor, kita jadi eksportir. Oke, selanjutnya kalau misalkan tadi kan kita udah bicara soal produksi EV, hilirisasi. Nah, komoditas yang existing ini gimana? Apakah masih ada prospek, masih ada jangka panjang di 2006 ini? Kemudian mungkin ada tantangan seperti apa nanti yang terjadi di 2026 ini terhadap komoditas existing yang sedang berjalan ini? Sebetulnya menarik ini Mas Momo. Kalau kita lihat outlook harga komoditasnya World Bank nih yang baru rilis akhir tahun, itu sebetulnya beberapa harga komoditasnya unggulannya Indonesia itu diproyeksikan itu masih tumbuh. Artinya kan ada prospek di situ. Ketika harga naik, komoditi andalan kita biasanya juga ikut besar lah menopang ekspor. Nah kemudian juga ada beberapa komoditas gitu ya, seperti mungkin kopi ya, minum kopi, atau ada minyak kelapa, atau beberapa harga. Di data sih kelihatannya terkoreksi, padahal bukan terkoreksi karena itu kemarin sempat harganya naik. Tadi Mas sempat bilang harganya naik, kemudian dia udah di level tinggi. Low base effect lah ya. Low base. High base dong. High base dari tinggi. Jadi terkoreksi padahal tuh udah di level tinggi. Artinya prospeknya untuk yang yang berbasis komoditas
masih baik. Kemudian kita lihat industri-industri juga mulai bertumbuh. Kita lihat juga proyeksi IMF. Kalau kita selalu melihat itu untuk melihat demand solid atau enggak. US diperkirakan naik ekonominya, Euro juga naik, Europe juga naik. Kemudian beberapa negara naik, mudah-mudahan bisa mengkompensasi Tiongkok yang katanya masih agak melambat. Nah itu dia. Jadi tantangannya sih itu ya. 2026 nih yang berarti yang saya pikirin juga nih. Akan seperti apa arah kemudian kinerja dari sisi mungkin pendapatan dari sisi nilai ataupun volume ekspor kita seperti apa 2026 kansnya nih? Kalau melihat dari prospek negara tujuan kita yang tadi arahnya positif, kemudian beberapa komoditas juga harganya positif, kita sebenarnya positif bahwa ekspor masih akan tumbuh positif di tahun ini. Kita sih perkirakan tahun kemarin kan 6,1 ya, kita memperkirakan antara 6-7% masih bisa dicapai. Apalagi kalau nanti ditambah sesuatu yang bisa di value added-nya, hilirisasinya terjadi, pasti value-nya lebih besar. Itu dia. Nah, kalau kita bicara tadi kan ada negara AS ya, sama Cina yang jadi tradisional kita secara ekspor. Nah sebenarnya selain dari kedua negara itu, ada beberapa negara lagi nggak yang kira-kira bisa menjadi tujuan peningkatan ekspor di Indonesia dari Apalagi Indonesia? Tadi ada pembentukan aliansi baru ya Indonesia mungkin ikut komunitas ekonomi lainnya, ada OECD, ada BRICS dan lain-lain begitu nih Mbak Rini. Iya, tapi tadi memang kan pergeseran itu adalah diplomasi ekonomi berbasis aliansi. Harusnya kita memanfaatkan nih kerjasama untuk OECD dan BRICS. Mungkin kita bahas dulu OECD. Kebetulan LPI atau Indonesia Exim Bank adalah salah satu yang ini kan kita masih peta asesi nih OECD kan belum sepenuhnya jadi anggota ya. Kita di bagian ekspor kredit kebetulan memang menangani itu. Nah sebetulnya kalau lihat dari kacamata kami, OECD itu kan sebenarnya guideline, kebijakan. Nah kalau kita mau ikut OECD berarti kita mengikuti guideline dari OECD. Yang dimana di situ ada tuh ditentukan formula suku bunga, kemudian transparansi, harus mematuhi aspek-aspek ESG. Artinya sebetulnya itu harusnya menjadi peluang buat kita. Kenapa? Kalau standar kita sudah sama dengan negara-negara OECD, harusnya investor lebih confidence dong sama kita. Berarti aturan udah tertata, investasi juga baik karena aturannya udah sama. Berarti tata kelolanya juga sama lah dengan standarnya mereka. Peluangnya apa? Kita bisa mendorong investasi masuk ke Indonesia. Dan di sisi lain ini beneran kenyataan loh. Kalau perusahaan Indonesia mau investasi di luar negeri, terus kan kadang-kadang pembiayaannya butuh kolaborasi bersama nih antara Exim Bank dengan Exim negara lain atau bank negara lain. Mereka kadang suka nanya, udah ngikutin standar OECD belum? Nah, kalau udah tuh jadi kayak confidence juga gitu. Oh berarti standar kita sama, yuk project ini bisa jadi deal. Tapi udah sampai di level itu nggak kira-kira Indonesia? Kalau tadi kan Mbak Rini soalnya mention harusnya. Nah kalau harusnya kan berarti kita masih proses nih. Betul. Nah itu sudah sampai mana? Nah tahun ini nih Mas Pras sebetulnya semua instrumen yang harus kita penuhi agar align dan OECD itu sedang dicek gap analysisnya. Apakah policy-nya sudah ada ataukah kalau belum ada apakah ini bisa diterapkan di Indonesia. Sebenarnya kalau nggak bisa pun kita bisa diskusi tapi untuk hal yang tidak terlalu kritikal gitu ya. Nah itu nanti kita akan dimintakan kapan kita ready untuk memenuhi dengan policy itu. Nah, tetapi masih butuh waktu ya. Tapi ini kejadian nih tadi dari teman-teman kita di Exim Bank Australia tadi baru datang hari ini ada kayak 3 project kita mau kolaborasi. Terus pertanyaannya gimana dengan aturan ESG-nya? ESG loh yang ditanya. Ditanya. Terus kita confidence aja. Kita kan lagi peta sisi OECD. Salah satu instrumennya adalah ESG. Jadi kita juga menjawabnya dengan enak gitu ya. Itu kenapa kalau kita punya standar seperti itu, kalau teman-teman di OECD mengajak kolaborasi kita siap. Tapi tentunya ini kan juga harus diperhatikan dengan industri ya. Apakah secara industri kita juga sudah siap atau belum? Nah ini semua instansi lagi sama-sama nih mengisi gapnya. Nah pada intinya untuk ekspor kredit tempat LPI kami menuju ke sana. Tantangan terbesar bagi industri karena kan memang kalau ada Exim Bank misalnya dari luar negeri dan Indonesia berkolaborasi begitu kan kita harus siapkan juga dong industrinya. Nah, apakah mereka compile misalnya dengan syarat-syarat ataupun standar-standar OECD tadi lah misalnya. Nah, itu sejauh mana Anda melihat
industri kita begitu bisa masuk ke dalam standar tadi begitu internasional berarti kan? Iya, artinya kalau kita memang mau bergabung ke sana, tentunya industri juga harus betul, harus kita naikkan lagi kan ya betul, kondisinya. Okay. Nah, tetapi sebetulnya beberapa tahun ke belakang juga LPI atau Indonesia Exim Bank juga sudah banyak memfasilitasi proyek-proyek di overseas dan mudah-mudahan kita akan mengarah yang sesuai yang diinginkan oleh ESG. Nah, balik lagi tadi kan sempat dibicarakan ESG nih dari Exim Bank Australia sempat mempertanyakan ESG di Indonesia bagaimana nih. Nah, sebenarnya langkah yang dilakukan Exim Bank untuk mitra-mitra ekspor dari Indonesia itu seperti apa untuk mengembangkan ESG dari mereka supaya sesuai dengan apa guidelines yang diberikan oleh asing untuk gitu. Perusahaannya ya? Untuk eksportirnya? Eksportirnya. Ya tentu memang ini harus didukung lingkungan, artinya aturan di dalam negeri juga harus diatur supaya kesadaran ESG itu tinggi. Tapi prinsipnya adalah kalau mau masuk ke pasar premium, tiketnya salah satunya adalah legalitas dan keberlanjutan ESG tadi. Jadi ya kalau ingin scale up ya, mungkin bukan hanya industri strategis ya, untuk eksportir UKM juga kalau ingin masuk ke negara-negara yang banyak minta sertifikasi, minta ESG dan sebagainya ya harus siap. Nah, ada batasan nggak atau persyaratan lah kalau misalnya perusahaan saya Momo begitu ya, misalnya ingin melakukan eksportasi ke luar negeri. Kemudian ada standarnya, perusahaan ini harus seperti apa, kemudian produknya juga yang standarnya seperti apa sehingga bisa mendapatkan mungkin dari sisi pendanaan, kemudian juga tadi ada arahan-arahan yang jelas begitu untuk kita melakukan ekspor. Sejauh ini sepanjang memiliki justifikasi ekspor, LPI siap support. Tidak ada pembatasan lain-lain. Tetapi memang di LPI Indonesia Exim Bank itu kita punya 2 koridor. Ada yang penugasan umum, nah tadi tidak dibatasi sektornya. Juga ada penugasan khusus. Itu ada programnya sih berdasarkan sektor. Misalnya ada khusus untuk eksportir yang mau ke kawasan Afrika. Nah itu ada programnya khusus. Jadi tinggal dipilih mau kemana, mau masuk yang umum atau masuk yang ada program khususnya. Semuanya punya kurikulum sendiri-sendiri. Punya. Jadi semua punya rumahnya sendiri-sendiri. Punya ada. Kayak masuk sertifikasi apa, profesi apa macam-macam itu juga itu ya. Jasa konsultasi dulu sebelum minta dana ke jasa konsultasi dulu. Oke. Kalau misalkan bertanya lagi nih dari LPI sendiri sebenarnya sejauh apa sih dukungan dari LPI untuk mendorong eksportir dari Indonesia agar bisa masuk ke selain tadi disebutkan diberikan konsultasi dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung agar mendorong peningkatan ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Nah, itu apa saja yang dukungan dari LPI yang diberikan kepada eksportir? Ya, sebetulnya adalah informasi kebutuhan global itu yang minim sebetulnya di kita. Jadi yang kita coba perkuat adalah market intelligence dari LPI. Negara mana butuh apa? Nah itu yang coba kita matchkan. Tapi itu sebenarnya di luar tadi ya, pembiayaan, penjaminan, asuransi. Nah kita mencoba membangun hubungan dengan Kemenlu, dengan Kemendak yang ada di sana. Kita dengan perbankan di luar, kita mencoba mencari tahu demand itu apa. Kan kita mau produksi tergantung demand-nya apa. Jangan sampai kita produksi nggak bisa dijual. Kita tahu demand-nya apa. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan. Tren itu kan bergerak cepat banget kan. Kalau nggak adaptif, ketinggalan ya tidak memenuhi tidak adaptif, resilience itu harus melihat marketnya maunya apa. Selama LPI berdiri begitu, tren dari pertumbuhan eksportir Indonesia ini penasaran juga. Ini terus bertambah nggak sih jumlahnya Mbak Rini? Sehingga kan ini bisa menjadi cerminan juga loh bahwa ya kita tahu ekspor masih menjadi andalan ya buat penerimaan negara. Tapi kan kalau orangnya itu lagi kan kurang asik nih. Sengaja nih Mas Pras ngasih pertanyaan kayak gini. Kira-kira gimana? Bagus banget nih pertanyaannya. Jangan eksportir kita itu aja. Betul. Ya, tapi memang tadi ya masuk ke pasar global itu kan tidak mudah. Artinya perusahaan biasanya perusahaan yang besar, economic of scale-nya juga lebih besar. Itu mereka punya R&D sendiri, itu mereka bisa lebih survive tuh. Ketika di kala krisis global tuh mereka bisa tetap sustain. Jadi kami tuh bisa melihat perusahaan-perusahaan yang memang sustain bahkan ketika COVID pun mereka masih bisa ekspor. Nah, apakah jumlah bertambah? Yang sering keluar masuk tuh yang UKM.
Mas Pras. Karena kan UKM itu biasanya nih ada salah satu karakteristiknya adalah biasanya bayarnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi kalau bayarnya berhenti order ya selesai. Tahun ini jadi eksportir, tahun depan enggak. Artinya itu yang harusnya kita juga support. Artinya bagaimana eksportir UKM ini survive dan sustainable. Gitu. Artinya apa? Berarti quality barangnya harus bagus, kemudian kuantitinya, kemudian konsistensinya, dan terakhir connectivity-nya supaya bayarnya bisa diperluas sehingga dia naik kelas pelan-pelan. Iya, tapi kan ada pendampingan. Mau proses itu mau kan? Mau banget. Tapi kan ada pendampingan di sana, Mbak Rini. Nah, berarti kan tadi bisa ada intelijen juga kan? Betul. Jadi bisa informasinya. Ikut. Betul. Bisa ikut program kita di jasa konsultasi. Wah ini dia menarik nih yang jadi jangan cuma setahun eksportir besok-besok kok hilang. Iya. Itu sering banget yang kecil-kecil gitu. Iya. Ini cakep ini. Bicara tadi nih soal intelligence nih, economic intelligence nih. Tadi kan disebutkan kalau misalkan untuk eksportir yang untuk mau masuk ke beberapa negara kan udah diketahui nih kira-kira mereka butuh apa, negara ini butuh apa. Nah, kalau misalkan kita lihat kan kalau misalkan Amerika sendiri kita tahu kan negara maju, Eropa udah negara maju, Jepang udah negara maju. Mereka pasti udah punya perbedaan. Nah, kira-kira ada pasar mana yang kira-kira untuk UKM bisa masuk ke negara-negara misalnya di luar negara maju gitu, yang mereka bisa memilih atau produknya sesuai dengan keinginan dari pasar yang akan mereka tuju gitu. Untuk UKM ya? Untuk UKM misalnya. Oke, kalau UKM itu kan biasanya cenderungnya adalah kriya, kemudian fashion, makanan olahan tuh ya. Nah, sebetulnya adalah mereka punya buyer aja di negara tujuan existing dan bisa repeat order tuh udah bagus banget sebenarnya. Nah, untuk mencari pasar yang lain itu pasti butuh effort lagi. Prinsipnya adalah kalau UKM yang terjangkau dulu, konsisten dulu, baru kita bisa lebarkan. Peluangnya ada. Tapi tentunya mantepin dulu nih yang negara existing. Nanti kita bisa melebar ke yang populasinya cukup banyak. Misalnya kita bisa ke India, kita bisa juga masuk ke negara-negara Asia lainnya atau ke Afrika. Nah itu juga, makanya kita intens sekali untuk diskusi dengan yang punya aliansi di Afrika. Peran sejauh ini untuk pelaku UMKM nih, terutama karena kan ya penopang ekonomi Indonesia. Nasional kita terbesar UMKM, tapi kan harus dijagain benar-benar. Nah, FPI sendiri sejauh mana begitu untuk melakukan sosialisasi, literasi, edukasi begitu terkait dengan ekspor ya, ke Indonesia lah khususnya begitu, sehingga mereka siap tidak hanya pemain sebentar saja begitu. Ya sebetulnya kami rutin melakukan beberapa sosialisasi. Kita juga punya program desa devisa. Punya desa? Berasal dari desa. Nah, saya orang kota. Orang kota ya. Belum ada, nanti saya coba cek kalau ada kota devisa ya. Jadi kalau ada desa-desa unggulan yang bisa menghasilkan, anggap ada satu klaster desa, dia bisa menghasilkan kakao. Nah, kakaonya bisa diekspor. Itu sih desa devisa tuh. Nanti sama LPI masuk, dibantu, kemudian sampai dia ekspor. Nah, itu termasuk bagaimana kita mencari desa itu part dari sosialisasi tadi. Kita mencari ke seluruh Indonesia desa mana. Kayaknya udah jumlahnya banyak sekali ya. Nah, kemudian kita juga punya LPI Export Forum. Tadi market intelligence kita sampaikan. Komunitasnya begitu ya. Betul. Jadi ada memang forum-forum yang kita adakan. Dan kita berharap nanti bisa menyentuh memang level yang lebih luas. Gitu. Menarik ya dari bawah dulu. Kita dekatin dari desa-desa, UKM. Nah mereka didorong terus untuk menjadi sebuah orang untuk eksportir yang besar. Mungkin bisa masuk ke sejumlah pasar di dunia global gitu ya. Betul, karena ini sejalan juga dengan visi Presiden Prabowo begitu. Indonesia Incorporated kan bagaimana melibatkan perusahaan besar, menengah, kecil, UMKM begitu, semuanya saling bergandengan tangan nih untuk bisa menggerakkan aktivitas perekonomian. Ya ujung-ujungnya pendapatan negara bertambah, ada lagi di situ penciptaan lapangan kerja nih yang paling utama, dan itu salah satunya melalui ekspor juga itu. Mau ya Mbak Rini ya. Jadi 2026 proyeksi Anda terakhir ini seperti apa kira-kira? Positif. Positif. Ya, tadi yang saya sampaikan mungkin masih bergerak di 6-7%. Mudah-mudahan didukung oleh dengan stabilitas makroekonomi juga yang baik. Bagaimanapun kan iklim usaha, kestabilan, nilai tukar. Nilai tukar juga transaksi ekspor impor kan pakai nilai tukar ya. Artinya, nah ini saya juga menghimbau eksportir supaya tata kelola manajemen nilai tukarnya juga lebih baik, terutama untuk sektor-sektor yang
impor bahan bakunya besar gitu ya. Itu kan tentunya akan ya akan mempengaruhi ke biaya produksi. Tapi hal-hal ini yang harus kita sampaikan ke eksportir. Mungkin eksportir besar mungkin udah tahu ya, karena dia punya yang menengah atau kecil kita mungkin kita berharap makroekonomi terjaga stabilitasnya di 2026. Makroekonomi, kemudian fundamental ekonomi Indonesia yang sudah dikatakan stabil, bisa pertumbuhan sampai dengan 6% 2026 ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi nasional ya secara keseluruhan, dan salah satunya dikontribusikan dari kinerja ekspor Indonesia begitu ya. Baik Mbak Rini, makasih banyak nih, informasinya luar biasa ya Mo. Iya, langsung nih dapat 3 SKS apa lebih kita. Langsung jadi eksportir kita berdua. Iya, boleh nih. Daftarin ya, Bener kita langsung daftar. Bener nih. Oke, benar boleh juga sih. 3 kan yang penting dibimbing dulu nih. Benar. Jangan langsung tergesa-gesa dari awal, lebih duduk, lebih jejak, nanti bisa jadi eksportir yang kuat. Siap, itu dia. Terima kasih banyak Mbak Rini atas kehadirannya ya. Terima kasih Mas Bas, thank you. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.